Halo teman-teman, selamat datang dalam tutorial penggunaan software terobosan terbaru dalam pendidikan dunia, APHT. Active Personal Home Tutorial merupakan program terbaru di pendidikan dunia, berupa software yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, baik dalam koneksi internet maupun tidak. Aplikasi sistem pengajaran Active Personal Home Tutorial merupakan solusi yang tepat untuk murid, guru, dan orang tua. Sistem penilaian dan pengawasan hasil belajar anak akan dapat terpantau oleh guru dan orang tua secara live menggunakan email maupun menggunakan smartphone. Dengan aplikasi sistem pengajaran yang sangat menarik dan mudah dipahami ini, kami berkeyakinan siswa-siswi di seluruh Indonesia akan mendapatkan semangat baru untuk belajar. Setelah teman-teman dapat login di software APHT, teman-teman akan menyaksikan tampilan awalnya seperti yang ada di hadapan teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya, pada menu pertama di bagian atas kiri, di sini terdapat file system. Di dalamnya terdapat 3 menu utama. Yang pertama adalah ganti password, kemudian pengelola pemakai, dan keluar. Nah, untuk yang pertama adalah ganti password. Jendela ini atau password ini berfungsi untuk mengganti password sebelumnya. Jika teman-teman ingin merubah password yang sudah dimasukkan dalam software ini, teman-teman bisa merubahnya di kolom jendela ini. Kemudian yang kedua adalah pengelola pemakai. Menu pengelola pemakai terdapat profil pemakai yang dapat dirubah tentunya. Kolom yang dapat dirubah diantaranya adalah login ID, kemudian nama pemakai, sekolah, email 1, dan email 2. Email 1 diisikan email bapak atau email ayah. Kemudian email 2 bisa diisikan dengan email ibu. Email 2 bisa diisikan dengan email ibu atau email bunda pengguna software APHT tentunya. Nah, fungsi daripada email 1 dan email 2 ini berfungsi untuk mengirimkan laporan hasil belajar anak menggunakan email atau smartphone secara langsung. Jadi setelah anaknya belajar, orang tuanya bisa mengecek hasil belajarnya. Di sini sama-sama perhatikan, saya akan kasih contoh Active Personal Home Tutorial, join us info@gmail.com. Nanti kita akan coba setelah belajar, maka laporannya akan masuk ke email aphtjoinusinfo@gmail.com. Kemudian jika ingin menyimpan, tinggal kita klik simpan. Jika tidak, ya kita batalkan. Oke, kita lanjutkan. Keunggulan software APHT selanjutnya adalah menu video. Dalam menu video terdapat teori dan pembahasan. Untuk menu teori, dalamnya berisikan teori-teori materi. Sedangkan video pembahasan, penjelasannya lebih dalam akan video teori. Dalam video teori terdapat penjelasan teori setiap bab yang diulas secara rinci dan jelas sesuai dengan pelajaran dan kelasnya. Pada menu video pembahasan terdapat penjelasan dari video teori sebelumnya. Setiap bab dijelaskan secara rinci, serta terdapat pula beberapa contoh latihan yang simpel dan menarik tentunya. Kelebihan software APHT selanjutnya adalah terdapatnya menu soal latihan, di mana terdapat beberapa bab pilihan yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah. Setiap babnya terdapat 1000 soal latihan yang berbeda-beda, namun dengan standar bobot yang ditentukan pemerintah. Setiap bab terdapat 2 pilihan kode soal baru dan lama. Setiap klik baru, maka akan secara otomatis mendownload soal-soal terbaru dari database selagi ada jaringan internet pada komputer yang dipakainya. Mari kita sama-sama perhatikan, sedang melakukan proses download soal-soal dari server Active Personal Home Tutorial. Jika diklik lama, pada menu soal latihan, maka akan muncul seperti jendela yang ada di hadapan teman-teman sekalian. Dengan ini, pemakai dapat membuka dan berlatih dengan latihan-latihan sebelumnya yang pernah dibuka
dengan mengisi kode soal yang sesuai. Kita isikan 001. Setelah soal latihan terbuka, muncul tampilan soal seperti berikut ini. Setiap sekali latihan terdapat 20 soal yang berbeda. Tampilan soal dapat dirubah ukuran besar kecilnya sesuai kebutuhan. Kita bisa perhatikan di sini ada screen 25%, 50%, 75% sampai 100%. Jadi teman-teman, pengguna software APHT bisa menyesuaikannya. Jawaban latihan dapat berupa esai atau pilihan ganda yang diisi di bagian bawah soal. Jadi, kita tinggal mengisikan A, B, C, atau D jika itu pertanyaannya pilihan ganda. Contohnya, 15 ditambah 1, jawabannya adalah 16. Maka kita isikan dengan jawaban A. Selanjutnya, setiap kali selesai latihan soal, maka akan muncul hasil tes. Untuk melihat hasil tes, klik hitung hasil. Maka akan terhitung nilai dari latihan yang sudah pernah kita lakukan. Klik tes ulang untuk kembali pada latihan yang serupa, atau klik selesai, maka latihan akan tersimpan dan terkirim ke smartphone email. Nah, setelah diklik selesai, maka secara otomatis laporan nilai, jam latihan, sama tanggal latihannya akan langsung terkirim ke email yang tadi sudah dimasukkan di file sistem. Selanjutnya, setelah pemakai software APHT menyelesaikan soal-soal yang tadi sudah dikerjakan, maka secara otomatis laporannya akan masuk ke email. Kita perhatikan laporannya. Tadi kita mengerjakan soal matematika, kode soalnya adalah 001, pelajarannya matematika, kelas 1, kemudian bab 1, login ID-nya adalah M21. Nama lengkapnya matematika 1 sampling, oke. Total nilainya 5. Untuk waktu pengerjaannya, tanggal 29 bulan 6 2015. Kemudian jamnya adalah jam 11 lewat 11 menit, kemudian detiknya adalah 22 detik. Nah, hasil inilah yang akan dilaporkan kepada orang tua setelah anak belajar menggunakan software APHT. Itulah keunggulan software Active Personal Home Tutorial. Keunggulan software APHT selanjutnya adalah terdapat menu soal ujian. Soal ujian terdapat beberapa pilihan ujian seperti halnya yang terdapat di sekolah. Contohnya, ulangan tengah semester dan ulangan akhir sekolah, baik itu ganjil maupun genap. Seperti halnya yang terdapat pada menu soal latihan, pada soal ujian juga terdapat dua pilihan, soal baru dan soal lama. Soal ujian ini hanya bisa di-download atau digunakan 2 pekan sebelum ujian di sekolah berlangsung. Keunggulan software APHT selanjutnya adalah selain hanya ada soal-soal latihan, soal-soal ujian yang terdapat dalam software ini, terdapat pula menu jawaban latihan. Nah, menu jawaban latihan merupakan menu untuk mengetahui jawaban dan cara penyelesaian soal-soal yang pernah dikerjakan. Untuk menggunakan jawaban latihan, kita tinggal klik, kemudian cari kode soal, kemudian kita masukkan kode soal yang pernah dikerjakan. Maka akan muncul jawaban serta cara penyelesaian secara rinci dan jelas. Kita masukkan kode soal yang pernah kita kerjakan sebelumnya, yaitu 0001, dan kita klik OK. Maka secara otomatis dia akan mengambil pembahasan dari kode soal 001. Jika tidak jelas, bisa kita zoom. Ini adalah rincian pembahasannya. Kemudian jawabannya adalah di sini. Teman-teman bisa perhatikan, semua pertanyaan yang ada di kode soal 0001 dan semua jawabannya pun akan ada di sini di jawaban latihan. Dari mulai soal yang pertama sampai dengan soal yang ke-20.
Keunggulan software APHT selanjutnya adalah terdapat menu tanya jawab dengan guru support kita, di mana di dalam menu tanya jawab ini terdapat pesan keluar dan masuk dan deposit point. Untuk menu pesan keluar atau masuk merupakan menu untuk dapat bertanya kepada guru-guru support yang siap menjawab segala macam pertanyaan sesuai dengan pelajaran dan kelas yang dipilih. Setiap pertanyaan yang dikirim akan dipotong poin. Poin awal yang dimiliki setiap pengguna software APHT adalah 20.000. Kita berikan secara gratis. Nah, untuk proses bertanya sendiri, tinggal kita klik bertanya. Kemudian di sini ada keterangan guru support. Kita ingin bertanya contohnya kepada guru Nur Hamid. Maka kita klik Nur Hamid, kemudian kita klik OK. Dan untuk subjeknya kita tuliskan penjumlahan. Kemudian di sini untuk kolom pertanyaan ada dua cara mengisinya. Yang pertama bisa diketik secara manual di dalam software ini. Nah, contohnya bisa kita ketikkan 1 ditambah 1 berapa ya Pak? Cara ngisinya bagaimana? Jika seandainya tidak ingin ribet, Anda tinggal bisa mengupload soal yang ingin ditanyakan kepada guru support dengan cara mengklik file upload ini. Kemudian simpan. Oke. Nah, dalam menu tanya jawab selanjutnya di sini ada deposit point. Menu deposit point digunakan untuk menambah poin dengan cara mengisi form deposit point. Pengguna dapat menambah poin kapanpun dan dimanapun. Mari kita lanjutkan ke dalam keunggulan software APHT selanjutnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah yang bisa difungsikan bagi orang tua dan guru tentang software ini, di mana selain hanya menggunakan email dan smartphone untuk melihat laporan, dalam software APHT ini juga bisa langsung melihat hasil kerja siswa pengguna software APHT ini dengan cara klik laporan orang tua. Dalam laporan terdapat dua kategori. Kategori pertama yaitu per kode soal dan yang kedua adalah per murid. Jika kita klik per kode soal, maka akan muncul soal-soal latihan yang sudah pernah dikerjakan. Bisa dilihat di sini soal latihan bab 1. Jika kita buka, maka kita bisa melihat nilai tes soal tersebut, kemudian tanggalnya beserta jamnya. Dan untuk kategori kedua yaitu kategori per murid. Jika kita klik per murid maka akan muncul nama muridnya. Kebetulan dalam contoh ini kita beri nama M21. Maka setiap soal latihan yang dikerjakan oleh siswa akan terus dilaporkan. Kita bisa lihat di sini hasil tes per murid, seberapa banyak murid itu latihan, maka seberapa banyak itu pula akan masuk langsung ke dalam hasil tes per murid. Jadi jika diibaratkan ke dalam sekolah, ini adalah rapot sekolah yang bisa didapatkan ketika akhir tahun ajaran baru. Menu selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah utilitas. Pengertian daripada utilitas, di sini teman-teman bisa lihat ada perbaharui program dan ada pemeliharaan basis data. Pengertian daripada perbaharui program adalah setiap kali ada perubahan program, secara otomatis pengguna dapat mengupgrade program terbaru secara gratis. Kemudian selanjutnya di sini ada pemeliharaan basis data. Fungsinya adalah untuk merapikan database secara otomatis. Dan menu yang terakhir yang terdapat dalam software APHT adalah lain-lain. Menu lain-lain terdapat beberapa penjelasan dan bantuan, antara lain bantuan pemakai, informasi setiap bab, penjelasan tentang Join Us, penjelasan tentang aplikasi APHT, Join Us Team, lembaran Customer License Agreement.